Dimarahin kau ya, rasain kau, ngambek dia, rasain kau. Rasain kau ya. Masih mau aku datang besok. Oh, nih. Apa? Kenapa kau? Kenapa? Apalah, ih. Iya. Tua nanti kau udah tua tambah tua kau. Kenapa sih? Siapa sih yang suka jahilin aku, Fandi? Kalau nggak diturunin, ditutup kameranya, dimatiin gitu. Itu doubling. Hah? Doubling. Ini udah? Cek. Masih doubling. 1 miliar, 2 miliar. Apa kau yoga? Aman? Masih doubling. Coba turun baru naik. Coba. Ini udah? Cek. Turun dulu baru naik. Jaringan dulu baru naik. Oh gitu. Ya udah. Wah, ada moderator di bawah yang mute ini. Gawat ini. Loh, kok yoga hilang? Mana sih yoga? Dayak turun dulu ya. Lisa turun dulu, baru naik lagi coba. coba. Lisa turun dulu baru naik lagi coba. Mana Lisa? Coba naik lagi. Mana si yoga? Silakan teman-teman Kristen yang mau diskusi, yang mau bincang-bincang santai, kirim permintaan. Biar komalnya kuat, teman-teman dikencangin tap-tap layarnya. Cek. Ini udah aman belum? Masih doubling. Nyalakan kamera. Oke, aku nyalain. Masih doubling? Cek. Aman banget, aman. Doubling. Saya doubling loh. Itu kemit. Coba buka mute nih, kemit itu. Enggak, ini ada yang jahilin aku kayaknya. Oh, ada di bawah. Tadi yang ngundang kan itu abang. Nah terus setelah itu nggak tahu yang suka jahilin, tutup buka kamera, turun naik kayak gitu kan, di mute terus kayak gitulah. Saya enggak undang. Sayang doubling. Woi. Ini suaraku udah aman belum sih? Enggak double, bisa double. Dari dalam itu double. Apanya? Kalau kita ngomong suara kita kedengaran balik, feedback, gemas suaranya. Iya, kalau ke Lisa doubling. Coba jangan pakai soundcard dulu coba. Tes buka soundcardnya, cabut soundcardnya. Inilah kalau soundcard baru. Cek. Itu dia, aku sebenarnya mau coba, lagi mau coba. Ini udah doubling, ini sudah aman. Iya, cuman kan ini nggak, suaranya nggak bagus. Ya, kalau nggak tahu, Tes. Udah aman. kalau nggak tahu kirim ke sini itu soundcardnya. Biar kepake dakwah supaya dapat pahala kau. Itu buat kebutuhan Aku emang kerja. doubling. Aku doubling emang. Ini enggak. Mana si hantu belau tadi? Jaringan dia mungkin ya bermasalah. Ntar dia balik lagi. Mana pendeta ini ya? Yang mana pendeta yang bisa dialog ini di apa? Yang lagi menyimak di bawah. Silakan Pak Pendeta kalau mau naik. Kalau bisa teman-teman pendeta dari Batak Toba naik 4 sampai 5 orang nggak apa-apa. Biar kita dialog. Enak aja kau 1.500. Enak aja 5, 4, Oke. 1.500 orang tau kau. 1.500 orang pendeta dari Batak Toba, silakan. Ini challenge ya. Challenge dari kawan-kawan debaters Muslim untuk bapak-bapak pendeta dari Tema Uni mau tema satu-satu temanya. Uni nggak mau kemana-mana. Tema, angkat tema. apa temanya Kan Pak? ini di live kan di YouTube. Siap. Biar mereka yang tentukan tema. Uni mau di live kan ini di YouTube cepat. Siap. Berteratur ya.
Baik, Pak Pendeta silakan. Apa temanya, Pak? Pak Pendeta silakan. Jalan keselamatan temanya. Oke, yang selamat ya. Oke, konsep keselamatan ya. Baik. Silakan Pak Pendeta prolog dulu. Prolog dulu. Saya prolog dulu. Bentar dulu, belum. Ini kita lagi nunggu. Saya mau live kan ini. Oke. Pak Pendeta namanya siapa? Pak Suat ya? Ya, sesuai dengan itu saja. PTR SWAT. Oke, bentar ya. Petrus kali Pak ya, Petrus Suat ya. Pastor SWAT. Oh, pastor, Katolik Pak ya. Pastor itu bahasa Latin, bahasa Indonesianya gembala. Berarti Bapak ini Katolik. Protestan. Oh, Protestan. Oke. Baptis bukan Protestan. Koreksi. Baiklah. Oh, Baptis. Siap. Silakan ya kalau ada pendeta dari Batak Toba. Pak Pendeta, sabar ya, boleh ya? Saya lagi telepon admin saya dulu, kita biar live enak diskusi kita ya. Siap, Ibu. Ini siapa yang lagi jalan? Pak Pendeta ya? Ini dulu Pak ya. Ayo tap dulu teman-teman. Ada pendeta siapa namanya kemarin? Giel. Kalau ada pendeta Giel yang semalam naik, silakan Pak Pendeta ya. Pendeta Giel. Ini terbuka juga untuk umum, termasuk bapak-bapak pendeta dari Batak Toba ya. Karena kemarin, sabar. Ya, kebetulan tadi saya teleponan dengan seseorang yang dari Borong-Borong. Dia mengatakan dia akan membayar bapak-bapak pendeta untuk diskusi. Apa sih Bang Ardi? Woi. Assalamualaikum Bang Ardi. Oke Pak, kita prolognya 2 menit ya Pak. 2 menit. Terus nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapannya 3 menit boleh nggak Pak? Cukup nggak Pak? 3 menit. Boleh Bu. Cukup? Cukup Bu, boleh. Oke, saya kasih temanya kali ini tuh konsep keselamatan ya Pak. Konsep keselamatan ya. Ya. Jangan ada musik dong, Daman. Pak, kalau seandainya ada saya hilang suara karena saya lagi jalan, santai ya Pak. Tapi suara saya bisa didengar dengan clear kan Pak? Jelas. Oke. Pak sama apa namanya Pak Pendeta, kalau seandainya saya misalkannya penyampaiannya kurang nanti ditekankan lagi aja ya biar saya jelaskan nanti. Oke, Bapak silakan prolog dulu konsep keselamatan dalam Kristen dan saya juga akan jelaskan konsep keselamatan dalam Islam. Mungkin prolog kita saya pikir 3 menit udah maksimal ya Pak. Baik. Nanti tolong ingatkan saya waktunya. Siap. Kalau Bisa nggak ini salah satu Cebi bisa nggak timer? Kalau nggak Lisa bisa nggak bantu dulu timer? boleh. Biar enak kita diskusi. Cebi, silakan Cebi. Timer. Cebi silakan deh. Wait. Bentar. Pak Pendeta, salam sama Ito Olan ya. Ya. Salam sama Olan, salam sama beliau. Olan. Maaf ya Pak Pendeta, saya nggak bisa on cam karena saya lagi di jalan ya. Kita santai-santai aja. Saya prolog dulu atau gimana? Oke, boleh Bapak silakan prolog dulu. Silakan. Saya mute. Baik, terima kasih. Saya harap diskusi ini diskusi yang bisa saling mengisi dengan tujuan untuk
mencari atau belajar kebenaran. Malam ini kita bicara tentang keselamatan. Ya, apa itu keselamatan? Siapa yang diselamatkan dan siapa yang menyelamatkan? Bagaimana diselamatkan? Ada 3 hal yang saya bagikan di prolog ini. Apa itu keselamatan? Nah, keselamatan kalau kita dilihat dari perspektif Alkitab, keselamatan itu berarti terlepas dari hukuman, siksa, bahaya. Jadi bisa arti terlepas dari hukuman, siksa, bahaya, atau terhindar dari hukuman, siksa, bahaya, dan lain-lain. Nah, arti keselamatan sesuai dengan iman Kristen, terhindar atau terlepas, terlindung dari murka Allah. Nah, dari perspektif Alkitab, siapa yang diselamatkan dan siapa yang menyelamatkan? Dari 1 Timotius 1 ayat 15, yang diselamatkan adalah orang berdosa yang dimurkai Allah. Ya, melepaskan orang berdosa dari murka Allah. Yang menyelamatkan dalam 1 Timotius 1 ayat 15 itu Tuhan Yesus. Nah, bagaimana orang diselamatkan? Bagaimana orang diselamatkan? Ya, yang pertama dalam Roma 5 ayat 8-9, oleh kasih Allah melalui kematian Yesus Kristus. Oleh darah Kristus orang mendapat pembenaran dan pengudusan. Itu adalah anugerah Allah. Anugerah Allah atau rahmat Allah yang tidak didasarkan pada perbuatan baik manusia, tetapi didasarkan pada rahmat Allah. Dari Titus 3 ayat 5. Nah, jadi dari ayat-ayat yang kita lihat, ya, keselamatan itu adalah mutlak anugerah Allah yang dianugerahkan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Nah, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, 3 menit ya? sudah lewat, Pak? Udah. Kalau 3 menit 3 menit, Pak. Atau belum Oke, cukup, silakan. Pak? Ya cukup ya, ya oke. Oke, Baik. terima kasih. Oke, terima kasih ya, Pak Ya. Pendeta. Baik, kalau kita bicara dalam Islam, mohon maaf berisik nggak saya di sini juga hujan. aman-aman. Kedengaran. Oke, baik, kalau kita bicara tentang keselamatan dalam Islam, tentu keselamatan ini asal katanya adalah salam damai, dan juga artinya bukan hanya selamat di dunia tapi selamat dalam makna harfiah ya, tetapi selamat ketika di akhirat. Jadi dalam Islam itu konteks keselamatan itu 2 ya, dimensinya ada 2, dimensi lahiriah dan batiniah, atau juga dimensi duniawi dan akhirat. Nah, keselamatan ini di dalam Islam itu dijamin oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah yang sering saya sondingkan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Wabashiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan kabar gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka akan diberikan surga, kata Allah Azza wa Jalla. Artinya, poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah selamat di dunia dan di akhirat ini caranya adalah dengan mengikuti perintah Allah. Apa perintah Allah? Yaitu dengan beriman dan beramal soleh. Artinya di dunia ini mau damai, di akhirat mau selamat harus ada syaratnya, yaitu ikuti perintah Allah. Yang kedua, kalau kita lihat setiap umat manusia dalam Islam itu dibalas sesuai dengan usaha. Artinya Allah memberikan apa yang kita upayakan dalam surah Al-Baqarah ayat 134. Allah akan mengubah suatu kaum kalau mereka mau merubah diri mereka sesuai dengan kaum tersebut. Artinya surga dan neraka itu pilihan manusia, dikembalikan kepada free will. Ini ada dalam surah Al-A'raf ayat 11. Lalu juga di dalam Islam bisa selamat karena memohon ampun kepada Allah atau bertaubat. Ini ada di dalam ayat 33.
soleh itu mendapatkan pahala sempurna. Surah Ali Imran ayat ke-57. Selanjutnya, bersyukur juga mendapatkan nikmat tambahan dari Allah Azza wa Jal dalam surah Ibrahim ayat ke-7. Banyak cara menuju kepada mendapatkan pahala di dalam agama Islam. Tetapi yang tak paling penting adalah keselamatan dan kedamaian di dunia bisa dicapai dengan patuh dan tunduk kepada Allah, karena Islam sendiri berasal dari kata aslam yang artinya tunduk dan patuh kepada Allah. Bukan cuma-cuma, bukan begitu saja, harus bersyarat, karena Allah adalah Tuhan yang maha adil, bukan Tuhan yang suka-sukanya saja. Karena Tuhan yang maha adil ini Tuhan yang memberikan sesuatu kepada hamba sesuai dengan apa yang diupayakan, maka secara logika inilah bentuk Tuhan yang adil. Bagaimana mungkin orang yang tidak berbuat tapi mendapat, lalu orang yang berbuat justru tidak mendapat? Maka make sense, relate bahwa Allah maha adil itu, karena Allah maha adil maka Allah ciptakan surga dan neraka untuk memberikan upah kepada mereka, siapapun manusia yang beriman dan beramal soleh sesuai dengan apa yang mereka upayakan. Terima kasih, itu dari saya. Cep, atur Cep. Pak, Lanjut, Pak. lanjut, sudah. Loh, Ya, jadi bagaimana selanjutnya? silakan Pak. Sudah, Pak. Halo, Pak Pendetanya nggak ngomong? Oh ya saya. Jadi gini, sekarang saya bertanya kepada Ibu ya. Atau gimana? Saya ajukan pertanyaan atau gimana? Oh ya, sudah. Gimana Uni? Boleh Bapak, karena Bapak yang pertama prolog, artinya saya yang harus bertanya pertama kali kan? Baru Bapak bertanya yang kedua, atau gimana? Bapak juga boleh bertanya dulu, nanti baru saya boleh. Oh ya oke, saya mau tanya. Dasar keselamatan di dalam keyakinan Ibu, itu dasarnya oleh karena tindakan atau iman? Oke, saya bacakan ayatnya sekali lagi ya Pak. Dasar Ya. keyakinan umat Islam itu selamat karena keduanya, yaitu iman dan tindakan. Karena iman tanpa tindakan itu munafik. Karena iman artinya adalah diikrarkan dengan kata, dibenarkan dalam hati, dibuktikan dengan perbuatan. Maka dalam Islam, kata Allah, cara masuk surga adalah wabasiril ladzina amanu wa amilus solihat. Beriman dan beramal soleh. Keduanya itu tidak boleh, harus saling berjalan Pak. Tidak boleh satu saja. Berbuat tanpa iman percuma, kafir. Ya, artinya dibalas di dunia saja, tidak dapat di akhirat. Beriman tanpa berbuat, munafik. Jadi artinya harus beriman dan beramal. Itu Pak, silakan. Oh ya, jadi di sini letak perbedaan keyakinan Kristen dengan keyakinan Ibu. Kalau di dalam Kristen itu keyakinannya mutlak itu anugerah Allah. Jadi beriman, saat orang beriman dia kepada Yesus sebagai juru selamat, dia mengalami apa yang disebut dengan kelahiran kembali. Jadi ini titik perbedaannya. Oke, bentar Pak, saya belum bertanya. Kan tadi saya menjawab pertanyaan Bapak. Saya pikir Oh, ya, Bapak silakan. menanggapi, membantah atau mengkritisi gitu kan. Tapi kalau Bapak menjelaskan iman Bapak, jangan dulu, saya mau bertanya. Nah, kalau dalam Islam kan berbuat dan beramal dan beriman dan beramal soleh. Kalau di Kristen Pak, perbedaannya kata Bapak itu anugerah dari Tuhan. Pertanyaannya, apakah di Kristen hanya beriman saja yang menyelamatkan tanpa perbuatan baik? Silakan dijawab singkat Pak. Ya, Titus 3 ayat 5. Saya bacakan ya sebagai dasar, ini jawabannya. Karena ini kan kita bicara keyakinan. Titus 3 ayat 5. Ya. Sabar Bu ya, saya buka Alkitab ya. Titus 3 ayat 5. Nah. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya
oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi iman. Oke, sekarang saya kritisi Pak. Saya tunggu Bapak mengkritisi penjelasan saya. Kalau penjelasan saya clear berarti ya terima kasih Bapak tidak mengkritisi. Sekarang saya kritisi penjelasan Bapak. Tolong Bapak baca dalam kitab Yakobus pasal kedua nomor 14. Silakan Pak. Yakobus pasal kedua. Yakobus pasal 2. Coba kalau nggak salah ayat ke-20 ya. Yakobus pasal 2:20 bentar. Saya cek dulu. Ibu baca, Yakobus. boleh. Ya. Lebih cepat kalau Kitab ini. Yakobus. Ya, sebentar ya, Pak. Kitab Yakobus pasal saya mengkritisi ya. Nih. Ya, tidak apa-apa, silakan. Coba Bapak baca dalam Yakobus pasal kedua nomor 20. Hai manusia yang bebal. Bebal. Maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Gimana menurut Bapak? Katanya iman saja yang menyelamatkan, sementara perbuatan ternyata berdampak untuk keselamatan Bapak. Silakan dijawab. Jadi, kalau kita lihat yang Ibu kutip Yakobus itu, perbuatan itu adalah tindakan yang dinyatakan, dan dilihat oleh manusia. Sedangkan iman itu adalah satu keyakinan manusia kepada pencipta Allah. Nah, jadi ketika manusia beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu tidak melibatkan tindakan atau perbuatannya. Nah, dia beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 13 itu dia jelaskan ya, pada waktu itu kamu mendengar firman keselamatan, yaitu Injil keselamatan. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Jadi pada waktu orang beriman menerima Yesus sebagai Juru Selamat, mengakui dosa-dosanya dengan segenap hati, ya, percaya dengan mulut, mengaku dengan mulut, percaya dengan hati bahwa Yesus adalah Juru Selamat, maka Roh Kudus tinggal di dalam hatinya. Nah, Roh Kudus yang tinggal di dalam hatinya mengerjakan pembaharuan. Pembaharuan itu menghasilkan tindakan. Jadi Yakobus bicara itu adalah hasil dari iman. Hasil dari iman. Jadi ketika dia beriman itu tidak Nggak usah Fandi. Nggak usah pakai suara gitu. Pak, fokus ke pertanyaan saya. Dalam kitab Yakobus pasal kedua nomor 26-nya lagi ditegaskan kembali. Tadi si bebal dikatakannya, wahai bebal ya. Wahai bebal, kemudian disampaikan kembali di ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Bapak tadi memperbedakan. Kalau dalam Islam, iman itu harus sejalan dengan perbuatan. Karena orang beriman tidak berbuat namanya munafik, Pak. Sama aja kayak aku cinta kepada engkau abang, tapi tidak dibuktikan cintanya, itu munafik, Pak. Kalau iman-iman saja. Nah, dalam Yakobus pasal 2 ayat 26 ini dikatakan sebab seperti tubuh tanpa roh mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Bapak menjelaskan dalam Kristen diselamatkan karena iman. Lalu bagaimana dengan perbuatan, Pak? Apa fungsi perbuatan baik, Pak? Silakan. Apakah ketika ada orang Kristen yang beriman tidak berbuat baik, apakah tetap selamat? Silakan dijawab. Ya, jadi perbuatan baik yang dijelaskan di Yakobus itu adalah buah dari iman. Nah, artinya iman, perbuatan itu sesuatu yang berhubungan dengan interaksi manusia. Sedangkan Maaf Pak, berarti menurut Bapak kalau orang beriman pasti berbuat baik gitu Pak, menurut Bapak? betul. Coba Pak buktikan Pak kalau orang Kristen yang beriman tidak pernah lagi berbuat jahat Pak. Satu orang saja Pak, tunjukin. Perbuatan baik itu wajib. Perbuatan baik itu wajib, itu satu standar. Bukan Pak, gini loh Pak. Bapak bertanya ke saya menjawab singkat padat dan tidak ada pertanyaan Bapak. Tapi pertanyaan Bapak semua menimbulkan pertanyaan baru. Bapak bilang beda Kristen dengan Islam adalah kalau di Islam itu beriman dan berbuat baik. Kalau di Kristen ya iman saja. Sementara di sini Yakobus jelas-jelas mengatakan iman tanpa perbuatan itu mati. Nah, Bapak bilang, oh perbuatan baik itu karena orang beriman dulu. Lah tunjukkan kepada saya satu orang Kristen yang beriman kemudian tidak pernah berbuat jahat lagi, tetap berbuat baik.
seumur hidupnya. Satu saja bukti orang Kristen jika beriman jadi terima lagi aja seumur hidupnya. Tunjukkan kalau itu memang buah dari iman. Kalau perbuatan baik itu, tunjukkan satu orang saja. Ibu, pasti gini, saya kan menjelaskan ke Ibu bahwa buah dari iman, artinya manusia dalam interaksi. Alkitab sendiri bilang gini, di Roma pasal 3 ayat 12, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, jadi dasar keselamatan itu Bapak bukan gimana ini kata Bapak kalau beriman, Pak, kata Bapak kalau beriman buahnya perbuatan baik. Tiba-tiba nggak ada yang bisa berbuat baik. Yang benar yang mana ini Pak? Bingung kami Pak umat Islam nih Pak. Disodorkan jawaban-jawaban yang berkontradiksi terus. sebenarnya tidak kontradiksi, cuman di dalam beriman itu ketika orang menerima Yesus dari posisi orang berdosa, statusnya berubah menjadi orang benar. Ya mana buktinya Pak? Pak buktinya mana Oke, satu saya orang kasih Kristen ayat. yang tadinya berdosa tidak pernah lagi berbuat dosa seumur hidupnya ketika jadi Kristen. Sebutkan satu nama Bapak untuk bukti. Itu klaim Saya Pak, kan itu klaim. Maksudnya saya tidak pernah mengatakan bahwa sesudah beriman tidak pernah berbuat dosa lagi. Itu bukan saya yang bilang, itu Ibu yang Ini maksudnya apa? Kalau membuat buah perbuatan statement. baik adalah buah dari iman, lalu maksudnya Ya. apa? Maksud Bapak apa? Coba jelasin. Buah perbuatan itu adalah buah perbuatan baik itu adalah buah dari iman. Maksudnya apa? Coba jelaskan kepada saya. Jadi iman itu kalau di dalam Alkitab, iman itu sesuatu yang sifatnya dinamis. Artinya Alkitab itu membicarakan ada orang yang imannya kecil, ada yang tidak punya iman, ada yang imannya besar. Maka di surat Petrus, di 2 Petrus itu, orang yang sudah percaya pada Yesus diminta untuk menambahkan iman. Artinya orang percaya. Jadi standar- gunanya, bentar-bentar Pak. Gunanya apa berbuat baik itu Pak? Kalau gini loh Pak, statement Bapak itu dengar ya. Kalau kami jelas Pak, orang beriman tidak berbuat baik itu munafik, itu dia berbohong ya. Tapi di Bapak bilang yang penting imani. Kalau beriman pasti selamat. Nah, kemudian perbuatan baik itu apa? Perbuatan baik itu adalah buah dari keimanan. Lah, masalahnya ada gitu ketika sudah menjadi Kristen langsung berbuat baik terus. Ada yang bisa menjamin, ada orang Kristen namanya sebutkan satu. Kalau tidak terbukti, berarti Bapak perbuatan baik itu tetap menjadi pilihan kan nanti setelah beriman. Ada yang berbuat baik, ada yang tidak berbuat baik kan Pak? Nah, kalau ada yang berbuat baik, ada yang tidak berbuat baik setelah menjadi Kristen, pertanyaan saya, ngapain berbuat baik kalau sudah selamat Pak? Dengan beriman. Perbuatan baik sesudah selamat itu buah. Nah, buah itu dihitung sebagai upah, mahkota. Nah, jadi kalau kita Tapi lihat di wait, sebagai upah. Berarti setiap orang Kristen ini mendapatkan upah dari perbuatan baiknya, semuanya. ya, Tapi walaupun dia berbuat baik atau tidak berbuat baik tetap masuk surga. kalau dia sudah beriman kepada Yesus, saya kasih contoh. Penjahat di sisi Yesus di dalam Injil Lukas itu pasti statusnya penjahat, tapi dia dijamin. Agak, bukan Pak. Pertanyaannya gini Pak, jangan lari-lari Pak. Ya, Maksud oke. Bapak itu ada orang Kristen, mau dia berbuat baik atau tidak, dia tetap masuk surga. Tapi yang berbuat baik dapat upah, yang tidak berbuat baik tidak dapat upah tapi masuk surga gitu. Jadi nanti ada kesenjangan di surganya Bapak gitu. Yang di surga itu yang punya upah dapat apa memangnya di surga Bapak Pak? Yang tidak berbuat baik dapat apa nanti di surga Bapak? Toh sama-sama masuk surga kan Pak? Apa bedanya orang berbuat baik dengan orang tidak berbuat baik di surga Bapak? Emang dapat apa? Emang kalian dapat barang-barang nanti di surga? Kan kalian tidak menikmati lagi kenikmatan dunia Pak. Apa perbedaan antara orang berbuat baik dan tidak berbuat baik dalam iman Kristen di surganya? Apa perbedaannya Pak? Kalau kami jelas ada perbedaannya. Kalau Bapak gimana? Coba jelaskan. Ya, yang pertama gini, kekristenan kalau bicara upah di 2 Korintus pasal 5 ayat 10, itu setiap orang yang sudah di surga itu akan menghadap penghakiman takhta Kristus. Nah, di situ untuk menerima upah, baik atau jahat. Nah, jadi orang yang sudah menerima Yesus bisa jatuh dalam dosa. Nah, bisa jatuh dalam dosa, tetapi bukti dia sudah percaya pada Yesus,
maka dia memiliki karakter. Atau di 2 Korintus 5 ayat 17 dibilang dia diciptakan sebagai ciptaan baru di dalam kekudusan dan kebenaran. Nah, selagi manusia masih Pak, yang tinggal di yang saya dunia, tanya bukan itu, Pak. Itu klaim Bapak, Pak. Mohon maaf, Pak, kan itu klaim Bapak. Balik lagi nanti pertanyaan saya, mana satu orang Kristen yang punya karakter begitu? Siapa? Siapa satu orang Kristen yang menjadi Kristen sifatnya jauh lebih baik? Siapa orang yang sebutin namanya, Pak? Orang banyak. Hindu juga beragama Hindu banyak yang baik. Orang ateis tanpa Kristen juga baik. Kalau bicara baik sifat, Pak, banyak orang-orang ateis, orang Buddha juga banyak yang baik. Itu orang penyembah pagan juga ada yang baik. Kalau kita bicara baik, Pak, yang saya tanya itu, Pak, tadi Bapak bicara upah. Ada orang Kristen berbuat baik, ada yang tidak berbuat baik. Contoh nih, si Olan Kristen, si Rasmi Kristen. Si Rasmi penjual tua, si Olan tidak pernah jual tua. Si Olan tidak pernah disentuh laki-laki, si Rasmi diraba laki-laki. Dua-duanya Kristen, masuk surga pula dua-duanya. Pesundal digabung dengan si Olan yang tidak pernah bersundal. Si Olan dapat upah, si Rasmi nggak dapat upah. Lalu apa bedanya si Rasmi dengan si Ulan? Sama-sama masuk surga kok di Kristen. Ini maksud saya, Pak. Apa perbedaan orang berbuat baik dengan yang tidak berbuat baik di agama Bapak ketika di surga kalian? Dapat upah nggak dapat upah, bedanya apa? Emang upahnya apa? Dapat nahkota, dapat baju bagus, gitu loh, Pak. Saya lihat itu salah memahami perspektif kekristenan. Gini, orang Kristen belum tentu lahir baru. Orang lahir baru sudah pasti Kristen. Katanya yang beriman pasti lahir baru. Gimana sih yang menyelamatkan iman? Si Rasmi beriman pada Yesus, si Olan beriman pada Yesus. Si Rasmi Ya, penjual tua, si Olan jual Ya, oke. beras. Si Olan memberi makan orang, si Rasmi mengasih makan bapak-bapak jalang. Dua-duanya Kristen, sama-sama diselamatkan karena Yesus menyelamatkan orang berdosa. Giliran si Olan karena rajin beribadah ke gereja dapat upah. Si Rasmi karena sering jual tua nggak dapat upah. Emang apa bedanya si Olan dengan si Rasmi di surga kalian? Emang si Olan pakai baju bagus, si Rasmi pakai baju compang-camping gitu? Jadi ini yang saya tanya tadi, kaitan perbuatan baik ini gunanya apa di surga Kristen, Bagato? Kalau orang lahir baru, Filipi 2 ayat 13, Allah mengerjakan keinginan dan kemauan. Kalau orang lahir baru tidak mungkin jual tuak. Orang lahir baru tidak mungkin lagi hidup di dalam Oke, mantap, pelacuran. mantap. Artinya setiap orang Kristen mengaku Kristen tapi jual tua kayak si Rasmi, minta perpuluhan tapi menipu kayak pendeta-pendeta lain. Itu ngaku Kristen tapi bukan Kristen, betul? Tidak lahir baru, bukan mengaku Kristen. Mereka Kristen, tapi Kristen tidak lahir baru. Iya, artinya inilah yang dikatakan iman tidak menyelamatkan. Itulah kenapa saya katakan di Islam itu kalau ngaku beriman tapi tidak berbuat, maka itu munafik. Itu penipu. Nah, di Kristen katanya beriman menyelamatkan. Mana doktrin Bapak yang menyelamatkan iman itu? Kalau Bapak bilang kalau orang beriman lahir baru, maka saya tanya, siapa orang Kristen yang beriman lahir baru, sifatnya baik, tidak pernah berbuat dosa lagi? Tunjukkan satu orang saja. Paus Urbanus, Paus Vatikus, Paus Patakas, apa kek gitu, siapa kek gitu. Satu orang tunjukkan kepada saya yang viral, terkenal, tidak pernah berbuat dosa, hidupnya baik terus. Satu orang saja. Gitu loh, Pak. Karena kalau Bapak bilang iman itu menjadi asbab orang berbuat baik, mana contohnya? Makanya saya tanya, apa gunanya perbuatan baik di dalam iman Kristen antara si Rasmi penjual tua dengan si Olan penjual beras? Ternyata dua-duanya masuk surga. Si Olan berbuat baik, si Rasmi berbuat sundal. Dua-duanya Kristen. Ternyata si Rasmi nggak masuk surga. Artinya si Rasmi percaya kepada Kristus diselamatkan, itu dia ternyata ketipu. Kenapa? Karena dia jual tua, dia tidak masuk surga. Artinya ketika ada yang mengatakan iman menyelamatkan, itu telah runtuh doktrin kalian. Karena ternyata si Rasmi yang penjual tua walaupun percaya Yesus sebagai juru selamat, dia orang berdosa, itu tak selamat. Masuk neraka jahanam, jual tua di neraka. Saya gini loh, saya lihat ibu ini tidak bisa memisahkan antara baik dan benar. Orang benar sudah Pak, pasti silakan baik. penjelaskan baik dan benar, silakan. Ya. Silakan jelaskan kepada saya perbedaan baik dan benar. Mantap. Ya, orang baik belum tentu benar.
orang benar sudah pasti baik. Nah, saya kasih contoh sederhana. Pak, tunjukkan kepada saya orang Saya contohkan dulu supaya ibu bisa baik, Pak. pahami. Satu saja. Benar menurut Kristen yang baik. Satu saja. Saya kasih contoh baik dan benar itu ilustrasinya. Saya kasih contoh supaya maksudnya gini. Orang baik belum tentu benar. Orang benar sudah pasti baik. Contoh. Nah, ketika saya kecil, ibu saya pesan, kalau ke rumah orang ditanya, udah makan belum? Jawabnya bilang udah. Walaupun di rumah belum makan. Karena ibu saya lihat itu satu hal yang baik bagi kami. Jadi tidak dianggap anak yang suka gampang untuk apalah di pandangan ibu saya baik. Bapak mau analogi apa sih, Pak? Pak, Itu belum ya. Pak, tolong Pak, kembalikan diskusi kita yang tadi, Pak. Bapak menjawab pertanyaan saya, menimbulkan 1000 pertanyaan dari saya yang takkan pernah berhenti. Karena jawaban Bapak itu menimbulkan pertanyaan. Coba Bapak dari tadi, ketika saya jelaskan dalam Islam, beriman dan beramal menjadi asbab selamat, Bapak tidak mampu lagi bertanya. Artinya jawaban kami umat Islam clear, kami relevan, kami make sense. Ketika Bapak bilang, Bapak putar-putar, Bapak jawab begini tadi, iya dalam Islam itu iman yang menyelamatkan, perbuatan baik tidak menyelamatkan. Lah, kalau memang perbuatan baik tidak menyelamatkan, lalu apa gunanya perbuatan? Ah, itu kan buah dari keimanan. Lah, memang ada orang Kristen yang beriman lalu berbuat baik aja hidupannya. Oh, tidak ada. Semua juga ada berbuat jahat. Loh, jadi apa poin Bapak ini? Pertanyaan saya itu, apa guna perbuatan baik dalam Yakobus yang saya baca tadi? Semuanya terbantahkan dengan logika, semuanya terbantahkan dengan realita, bahwa tidak ada satupun umat Kristen yang mengaku beriman kepada Yesus langsung hidupnya baik kayak malaikat, nggak pernah berbuat dosa. Kalau ada, tunjukkan satu nama biar saya jadi Kristen. Kalau memang menjadi Kristen, beriman kepada Yesus, masuk Roh Kudus ke dalam diri saya, lalu saya langsung menjadi suci, baik, soleh, tidak bercacat, saya akan jadi Kristen malam ini. Makanya saya tanya, kalau begitu untuk apa perbuatan baik, kata Yakobus dalam Suaranya itu hilang. mati, itu apa gunanya? Gitu loh, Pak. Ya, makanya saya bilang gini, coba ibu tenang dulu, ibu tenang. Maka saya bilang, Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Roma 3:12. Tidak ada Ya kalau yang begitu benar. hancurlah, Pak. Hancurlah doktrin Bapak yang mengatakan iman itu menghasilkan perbuatan baik. Itu hancur sudah, Pak. Ya karena ibu kan melihatnya cuma satu sisi. Makanya coba ibu kasih saya 1 menit saya ngomong. Jangan dipotong. 2 menit silakan. Bisa. Seperti ibu ngomong saya tidak potong. Bisa. 2 menit silakan. Pak, kalau kita TikTok itu saya potong karena kan saya menjawab dan bertanya. Bapak kan menjawab semua jawaban Bapak Maksud menghasilkan saya, pertanyaan-pertanyaan ibu, waktu baru. saya menjelaskan Silakan. itu, ibu sesudah saya tuntas jelaskan satu bagian, ibu boleh ambil 1 menit aja atau 30 detik. 2 menit, udah. Cebi, kasih 2 menit Bapak ini, aku diam, aku mute. Nah, jadi gini, Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang berbuat baik, seorang pun tidak. Roma 3:12. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi ketika orang beriman kepada Yesus, itu dia mendapat pembenaran dari Yesus. Nah, dia mendapat pengudusan dari Yesus. Lalu Roh Kudus tinggal dalam hati dia. Roh Kudus itu yang mengerjakan pembaharuan di dalam diri dia. Tadinya dia suka mabok, dia hobi dengan rokok, ketergantungan, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, ketergantungan itu terlepas. Jadi manusia selamat karena iman, ya, karena iman ini kuncinya. Jadi ketika dia beriman, menerima Kristus sebagai Tuhan dengan juru selamat dengan semurni-murninya, maka Roh Kudus itu bekerja di dalam dirinya, mengerjakan kemauan dan keinginan. Menghasilkan apa? Menghasilkan bukan hanya perbuatan baik, tindakan yang benar. Nah, tapi apakah dia langsung jadi orang kudus sempurna? Tidak. Selagi masih di dunia,
dia masih bisa jatuh dalam dosa. Analogi sederhananya seperti bebek dan ayam. Nah, bebek kalau dibuang ke dalam air berenang, ayam dibuang ke dalam air mencari daratan. Orang yang belum beriman kepada Kristus, ketika ada di habitat dosa, dia akan menikmati. Tetapi orang yang sudah beriman, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika dia jatuh dalam dosa, dia cepat-cepat menyesali dosanya. Nah, siapa yang mengingatkan dia? Roh Kudus. Makanya di dalam iman Kristen, manusia selamat itu karena iman. Karena iman. Karena anugerah melalui iman. Nah, itu pemahamannya. Dan menghasilkan tindakan. Perbuatan baik. Tindakannya itu menampilkan buah roh. Nah, jadi buah roh kalau Alkitab bilang. Buah roh. Tapi selagi di dunia. Udah Pak, udah lewat Pak waktunya Pak. Udah lewat. Ya, Baik. gantian. Pak, semua yang Bapak bicarakan itu tidak pernah akan bisa dibuktikan Pak, karena realitas konkret dari kehidupan kita, baik kita lihat secara sejarah ataupun kehidupan yang kita lalui saat sekarang ini, mari kita secara global persaksikan mayoritas agama di dunia ini yang paling banyak adalah Kristen. Dan Bapak tahu, seharusnya kalau Bapak doktrinnya orang beriman kepada Kristen maka lahir baru, banyak menghasilkan perbuatan baik, seharusnya dunia ini damai karena mayoritas agama adalah Kristen. Coba Bapak lihat sejarah Pak. Bapak perhatikan sejarah yang membuat perang itu apakah Islam atau Kristen secara garis besar sejarah di dunia. Pak, perang dunia satu, perang dunia kedua, kemudian perang salib, belum lagi penjajahan di atas dunia, belum lagi pencabulan di gereja Pak. Mohon maaf Pak dengan sangat. Saya sedang tidak ada laptop ya, saya di mobil. Tapi itu bukan lagi rahasia yang disembunyikan, tapi sudah menjadi rahasia publik bahwa kebanyakan negara-negara yang paling banyak kejahatannya, yang paling mengerikan, bahkan di Vatikan sendiri Pak, fakta-faktanya Vatikan adalah negara yang paling banyak kriminalnya Pak. Kalau memang doktrin itu betul, Roh Kudus masuk ke dalam diri orang beriman di Kristen, harusnya dengan mayoritas Kristen dunia ini aman. Tapi perhatikan, justru dengan mayoritas Kristen di dunia, kebanyakan para pelaku kejahatan itu didominasi oleh orang Kristen Pak. Contoh, Bapak cross check sekarang di YouTube, di Google ya Pak, Bapak cross check nih, daerah negara paling banyak pembunuhan sadis itu apakah negara Islam atau Kristen? Tempat pembuatan film bokpe, apakah Islam atau Kristen? Tempat banyak pemerkodokan, Islam atau Kristen? Ya, paling banyak membunuh, Islam atau Kristen? Pak, jadi mohon maaf nih Pak, tidak relate Pak doktrin Bapak itu dengan kenyataan dan realitas. Bapak lihat bagaimana penghujat di Indonesia ini paling banyak agama Kristen atau Islam, yang paling banyak masuk penjara, yang kabur ke luar negeri banyak Islam atau Kristen. Pak, coba Bapak lihat, bahkan yang kumpul kebo terbanyak baru ini data menunjukkan itu ada di mana? Daerah mayoritas Kristen. Kalau memang betul bahwa ada Roh Kudus masuk ke tubuh orang Kristen, seharusnya dunia ini damai karena mayoritas agama yang paling banyak itu Kristen. Tapi kenyataannya perang ke dunia satu, perang ke dunia kedua, abad ke-8, siapa yang mendominasi? Siapa yang menjadi otoritas tertinggi pada abad ke-8 di mana ilmu pengetahuan menjadi musuh dari agama? Kristen Pak, Kristen. Tapi Bapak pernah mendengar sejarah Yerusalem aman 400 tahun ketika Sayyidina Umar Ibnu Khattab mengambil alih Yerusalem, mengambil kunci dari Sopronius. 400 tahun hidup berdampingan damai sebelum si tentara paling salib datang menghancurkan Yerusalem. Ini fakta sejarah yang tak bisa kalian hindari. Coba lihat Pak, kampung halamannya Yesus Pak, tempat sekarang menjadi tempat yang paling berdiri. Ya, Banyak pembantaian di sana Pak. Bapak lihat kampung halaman Nabi saya Pak, tempat banyak manusia berkumpul di seluruh alam, duduk bersama, sholat bersama, paling damai Pak. Ini kampung halaman Nabi saya loh Pak, Islam semua loh. Kampung halamannya Tuhan Bapak, tempat yang paling mengerikan loh Pak di dunia ini loh Pak. Tempat paling menyedihkan untuk anak kecil loh Pak. Nggak ada itu Kristen di situ Pak.
paling sedikit itu Kristen, Pak. Jadi kalau Bapak mengatakan doktrin Bapak itu punya Roh Kudus langsung banyak buah. Mana buahnya dari Kristen, Pak? Tunjukkan data. Kalau ada satu orang Kristen ketika beriman kepada Yesus itu langsung menjadi orang baik. Justru keji, Pak. Raja-raja Inggris mutilasi, membakar. Raja Konstantin saja, Pak, itu Helena itu dibakar loh, direbus loh sama dia loh, Pak. Itu kantor Benediktus lah, Paus lah, perkodokan paling banyak di gereja loh, Pak. Bapak kalau bicara doktrin nggak bisa buktikan, itu namanya dusta, Pak. Dusta, Pak. Jadi kalau saya nggak perlu klaim, saya bisa menunjukkan fakta dan realitas. Muhammad, bentar dulu, tadi Bapak saya kasih waktu panjang loh. Muhammad Ibnu Abdullah, Pak. Muhammad Ibnu Abdullah itu adalah orang yang paling berpengaruh menurut buku Michael Hart. Apa yang dihasilkan? Bahkan ketika hukum-hukum yang dia bawa justru lebih dipakai di seluruh negara daripada hukum kasih. Tunjukkan satu negara yang Oke, tak tunjuk no. Vatikan itu adalah negara yang tidak punya penjara, Pak, karena mungkin tampar pipi kiri kasih kanan. Bapak lihat realitas di sana. Negara itu adalah negara paling terkriminal di dunia, Pak. Inilah akibat ditampar pipi kiri kasih kanan. Jadi kalau kalian mengatakan, ya kalau jadi Kristen nanti punya buah-buah. Buah apa, Pak? Buah apa, Pak? Buah apa? Udah, Bu. Udah curhatnya, Bu. Silakan Pak Pendeta, itu data semua ditunjukkan itu ya. Silakan. Ya, jadi gini. Di Alkitab sendiri sudah katakan bahwa kebenaran itu tidak diukur dari jumlah yang banyak. Dan juga tidak diukur dari gambaran seperti tadi. Di dalam Injil Matius 24 ayat 5, Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan menyesatkan banyak orang. Nah, di dalam surat 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 19 itu menjelaskan bahwa ada kelompok orang Kristen yang tidak benar-benar Kristen. Nah, di dalam sejarah, kalau bicara sejarah, Ibu pernah baca sejarah tidak? Orang Kristen menganiaya orang Kristen. Nah, mungkin Ibu lewatkan pelajaran sejarah itu. Ya, apa Ibu pernah mengikuti orang Kristen bahwa ada kekristenan yang tidak sepakat dengan Bapak bertanya ya, Bapak bertanya, saya menjawab. Pak, mohon maaf saya jawab, Pak. Jangankan menjajah dan menghina, melecehkan atau menganiaya orang Kristen ya, menganiaya orang di luar Kristen ya, Pak ya. Jangankan ya. Orang Kristen terkenal dengan orang yang menganiaya sesamanya. Contoh pembakaran pada inkuisisi ketika dikatakan bidat. Pak, makanya saya bingung. Katanya orang Kristen itu punya buah-buah, Pak. Buah apa, Pak? Buah apa? Orang sesama Kristen aja saling cakar-cakaran, saling bidat-bidatin kok. Kan saya bertanya, Ibu sudah menjawab. Jadi gini, Ibu tahu enggak orang Kristen yang dibakar itu orang Kristen yang mana? Pak, menurut mayoritas agama yang denomnya paling banyak secara konsensus, mereka paling benar. Maka yang minoritas ditindis. Makanya standar kebenaran beda itu kalau di kan. Indonesia mayoritasnya yang ditindas. Loh, Sekarang standar gini, kebenaran kan itu tadi apa sih? Ibu Coba Bapak bilang definisikan tadi kebenaran sejarah, itu dulu. saya Sebelumnya, klarifikasi aja. bentar. Saya Begini. kasih data deh, Pak. Data, maksudnya orang Kristen yang dianiaya Bentar. itu. Nih, Bapak Itu tunjuk orang data, Kristen yang Pak pakai seperti data, apa? Pak. Kita pakai data kalau bicara. Coba buka nih data ya, Bapak tengok data nih. Bapak lihat data ya. Kalau memang Roh Kudus itu adalah Tuhan dan benar adanya, maka seharusnya negara Vatikan ini negara terdamai loh, Pak. Sebagaimana negara Arab Saudi yang terdamai untuk orang Islam sendiri ya, Pak. Bapak nggak pernah kami lihat orang Islam lagi sholat itu berantem. Sebentar, saya tunjuk katanya buah-buah. Bapak bilang tadi buah-buah. Saya tunjukkan buah perbuatan kok. Gimana sih buah-buahan? Emang buah-buahan mananya? Apa kebijaksanaan, ketenangan? Ya, kan, Pak, Ibu kan kalau bilang, Bapak mau melihat buah, ada lihat secara inkuisisi, global. ada Jangan lihat satu inkuisisi. orang. Coba Ibu kasih. Iya, ini saya tunjukkan. Tadi kan Ibu Pak, bilang, kan saya mau 10 fakta. klarifikasi. Bentar. Mau klarifikasi Ibu. Enggak, saya punya kasih data pemahaman. dulu deh. Tadi kan ada, Bapak tunggu Ibu dulu, bilang saya kasih ada data dulu, inkuisisi. Pak. Data Iya, ini inkuisisi Pak saya ya, kasih data yang dulu. Inkuisisi ya. Sebentar, Yang saya inkuisisi. kasih data dulu. Nah. Sebentar, Pak.
10 fakta Vatikan. silakan. Vatikan ini negara Kristen pertama loh, Pak. Katolik itu lebih dulu ada loh daripada Protestan. Saya enggak minta itu, Sabar saya udah paham. dulu. Yang saya mau minta Saya itu mau data Ibu menunjukkan bahwa mayoritas Kristen itu buahnya ada apa orang yang ada Kristen buah pernah busuk. menganiaya orang Kristen. Saya mau tunjukin dulu. Nah, Kristen yang Jangan mana takut, Pak. menganiaya Bentar, Kristen? Pak. Jangan Bapak takut, saya Pak lagi Pendeta, ya. nunjukin Kristen itu buah busuk yang ada. Nih buah busuknya nih. Negara Vatikan aja mayoritas Kristen. Negara terkecil di dunia tidak punya penjara. Ini gara-gara tampar pipi kiri kasih kanan nih. Nggak punya penjara. Tapi apa jadinya? Setelah tidak punya penjara, apa yang terjadi? Ini Pak yang terjadi. Kriminalitasnya tinggi Pak. Ini buah busuk Pak. Buah Waduh. busuk Pak ya. Nah terus ya, Bapak tadi standarisasi kebenaran itu kata Bapak buah. Saya tunjukkan kampung halaman Yesus. Kampung halaman Yesus, saya ulangi sekali lagi. Kampung halaman Yesus, tempat mati Tuhan, adalah tempat paling keji matinya orang-orang Pak. Mulai dari perang salib sampai sekarang matinya anak-anak kecil di Palestina Pak. Bapak lihat kampung halamannya Nabi saya. Kebenaran. Ibu lihat ada Ya udah, sekelompok orang Kristen katanya yang dianiaya. buah-buah. Sekelompok orang Kristen yang Ya dianiaya. udah, apa itu standar karena kebenaran? Jawab. Ibu tadi gini, Pak. kalau kita bicara sejarah, Ibu jangan lompat-lompat. Tadi Ibu kan ngomong inkuisisi. Saya mau tanya Ibu. Iya, Ibu tadi yang kenapa? ngomong, ini Kenapa saya orang klarifikasi Kristen Ibu itu dulu. dianiaya? Jawab. Jangan Kenapa? lompat banyak-banyak dulu. Ibu nih mau melarikan diri dari masalah ini. Saya mau tanya Ibu. Tadi kan Ibu bicara Melarikan diri, saya kasih inkuisisi. data kok. Iya, data inkuisisi. Ibu bilang ada orang Kristen menganiaya orang Kristen. Nah, pertanyaan saya, orang Kristen yang mana menganiaya orang Kristen yang mana? Dan yang dianiaya itu orang Kristen seperti apa? Nah, itu coba Ibu jelaskan. Oke, saya jawab ya. Ya. Menurut sejarah, yang menginkuisisi adalah gereja yang memiliki otoritas. Ingat ya, dengar. Ya. Mayoritas dan punya otoritas. Artinya yang paling banyak, yang paling memiliki kekuasaan. Siapa yang dianiaya? Orang-orang yang dianggap bidat, orang-orang yang pandangannya berbeda dengan mayoritas. Maka ternyata kalau kita lihat, justru orang-orang yang membunuh adalah mayoritas yang Kristen. Mau Bapak bilang itu bidat atau tidak, yang penting orang Kristen saja mampu menghabisi orang Kristen, apalagi orang di luar Kristen, Pak. Inilah bukti bahwa buah itu bohong. Mana buah-buahnya? Tunjukkan sebenarnya kepada saya gini. buah. Ibu gini, Alkitab sendiri mendukung pernyataan Ibu bahwa ada orang Kristen yang menganiaya orang Kristen, dan itu tidak disangkali orang Kristen. Nah, sekarang kan saya mau ikuti pertanyaan Ibu. Tadi gereja yang dapat legitimasi. Tapi kan standar iman orang Kristen itu adalah Alkitab. Nah, standar imannya adalah Alkitab. Makanya saya mau tanya, berikan satu contoh kelompok yang diinkuisisi oleh gereja yang dianggap resmi itu. Nanti saya akan jelaskan mengapa mereka dianiaya. Silahkan Ibu. Kita bicara data Pak, ini. Bapak tahu nggak konteks diskusi kita? Pak, saya mau konteks ikuti diskusi Ibu. kita Nah, Ibu, adalah Ibu. pembuktian. Nah, Bentar sekarang dulu. kita mau lihat buahnya. Pak, Ini saya mau saya kasih sudah tunjuk jawab. kelompok Kristen Saya sudah yang buahnya jawab benar. karena mereka buah apa sih ini? Buah saya bener mau apa? kasih Buah tunjuk bener itu Ibu. belum Saya tentu mau karena dia tunjuk dianiaya, bahwa Pak. ada orang Kristen Jangan yang Bapak bilang buahnya kebenaran benar itu dalam karena sejarah. seseorang dianiaya. Pak, dengar Nah, ya, sekarang saya mau kebenaran tanya- itu nah, bukan sekarang karena kan saya seseorang ikuti Ibu. dianiaya. Nah, kita diskusi ini harus by data. Bahwa Kita orang harus Kristen itu punya buah tuh teratur. bohong. Tidak boleh menyimpang ke sana, ke sini. Dusta. Sekarang Loh, kan tadi Ibu, Pak, saya apa paham bahwa Ibu kaitannya? punya pemahaman Saya tentang minta sejarah yang bukti. baik. Klaim Tadi Bapak. Ibu bilang ada Bapak dengar inkuisisi. Bapak yang kabur. Bapak kabur-kabur. Nah. Saya tanya sama Bapak, apa guna perbuatan baik dalam Kristen? Bapak bilang perbuatan baik itu adalah hasil dari buah keimanan, buah dari Dan itu keimanan. memang ada dalam Pret, sejarah. saya katakan Kelompok orang bohong, Kristen yang lahir baru itu ada dalam sejarah. Mana? Nah, kelompok Mana orang tunjukkan Kristen kepada lahir saya. baru itu Sebutkan satu nama. yang Sebutkan satu dianiaya. nama. Sebutkan satu nama. Kalau ada orang Kristen yang Novatian. buah baik, Saya coba. kasih Coba Ibu. Saya tunjukkan. sebutkan ini. Saya dalam sejarah saya sebutkan kelompok itu. Di dalam sejarah abad kedua itu kelompok Montanis. Abad ketiga itu kelompok Novatian. Abad keempat itu kelompok Donatis. Itu kelompok yang Tanya, menerapkan kelompok kehidupan Montanis yang ini benar. adalah kelompok benar. Saya tanya, mereka benar? Benar, mereka menerapkan benar. prinsip Alkitab. Saya tanya, mereka benar? Berarti menurut Bapak, Katolik Protestan itu sesat? Kalau menurut standar Alkitab, iya.
Mantap teman-teman, alhamdulillah. Akhirnya beliau mengakui mayoritas Kristen itu sesat. Sesat teman-teman. Itu kesimpulan ibu. Kita kan tidak gini, kita bicara ini tidak mempersalahkan kelompok mana. Kita sedang mengejar kebenaran. Nah, ibu bicara data tadi. Saya coba ajak ibu untuk bicara itu teks konteks. Nah, Bapak jangan lari-lari. Bapak mengatakan mereka yang diam. Bapak jangan kabur-kaburan. Saya nggak suka kayak gini nih. Dengar teman-teman ya, saya ulangi sekali lagi ya, konklusinya jelas ya. Suara saya udah mau habis nih. Dengar teman-teman, yang 1,8 orang. Bapak ini mengatakan semua aliran yang dibidatkan oleh gereja yang punya otoritas yang mayoritas, mereka teraniaya, tersiksa. Menurut Bapak Pendeta adalah ajaran yang benar. Sementara yang menganiayalah yang sesat. Maka dengan demikian konklusinya adalah Kristen Katolik itu sesat. Kristen Protestan yang mayoritas juga sesat. Terima kasih. Itu kan kesimpulan yang ibu buat. Standar kebenaran kami itu Bapak yang bilang Alkitab. tadi kok, Bapak yang bilang kalau yang diinkuisisi itu mereka dalam kebenaran. Berarti yang saya menginkuisisi sebutkan yang tadi, tidak kan benar. saya udah sebutkan. Gimana sih ini Pak? Kelompok Bapak nih, Novatian, Bapak laki-laki kok pelin-pelan begini sih Pak? Kelompok Montanis, kelompok Novatian, kelompok Donatis, ibu pelajari. Mereka adalah contoh-contoh orang Kristen lahir baru. Dan kami adalah Udah. kelompok yang mewarisi iman itu. Kalau begitu teman-teman dengarkan ya, jangan jadi Kristen. Karena ternyata di Kristen itu justru banyak yang sesat dan mati masuk neraka. Ibu harus cari Kristen yang benar. Nah, itu Apa? ada Bagaimana? teman Bagaimana saya parameter? itu, Parameter teman Kristen yang saya, benar Ibu gimana? Noverina Solihin, itu teman itu yang menemukan Saya tidak kelompok peduli dengan si Kristen yang Noverina. benar. Saya mau tanya, apakah Kristen yang paling benar adalah yang paling sedikit jumlahnya, Pak? Betul, Tuhan Yesus sudah ngomong. Catat teman-teman. Teman-teman Itu yang catat. ngomong Tuhan Yesus. Maka iya, Tuhan Yesus yang ngomong aduh. itu, lebarlah jalan menuju Iya. binasa, Iya, sempitlah betul. jalan menuju hidup. Itu semua yang ibu omong tuh ada di Alkitab. Ibu justifikasi sesuatu yang Pak, saya paham. Alkitab katakan Banyak itu yang ada. Pak, saya apal ayatnya itu, banyak yang terpanggil sedikit yang dipilih. Makanya saya tidak mau jadi Kristen. Udahlah, sedikit yang masuk surga, susah pula masuk surga Kristen. Saya tidak mau jadi Kristen. Kristen tidak ada paksaan. Ibu. Itu hanya menawarkan. Hanya kami Kalian sedih yang kalau Kristen yang di akhirnya. bawah, kalian yang di sedih Kristen pada yang di akhirnya. bawah. Bentar, jangan so-soan kalian Kristen yang di bawah. Kalau kalian bukan montanis ya, kalian masuk neraka jahanam, mampus kalian. Ya, Masya Allah, luar biasa ya Pak Pendeta ya. Ini berani ya, statement yang berani dari Pak Pendeta Persuat ini ya Pak. Karena Pak Pastor ya, karena ini berbahaya loh. Ini ada pendeta 2 orang yang DM ini. Kok gitu pendetanya katanya? Yang Sekarang itu standar minoritas kebenaran orang Kristen itu Alkitab. standar Kita kebenarannya tidak, ya. kita Baik. tidak mau menjadi hakim bagi Kok kelompok bisa lain. minoritas dengan mayoritas jadi ukuran Pak Pendeta? Tadi mengatakan standarnya adalah Bible. Oh ya, Kok bisa-bisa? justru Umi Rifa itu yang berkata standarnya adalah minoritas mayoritas. Saya bilang Anda standarnya yang itu mengatakan kebenaran. Pak. Anda yang mengatakan Standarnya tadi. kebenaran. Baca tuh nih. Ya, Standarnya jadi begini kebenaran. teman-teman. Apa yang disebut dengan kebenaran teman-teman ya? Sekarang saya sudah mendapatkan konklusi lah, alhamdulillah. Manusia Bersyukur tidak kau ada yang yoga. benar, Bersyukur Umi kau Rifa, yoga. Umi Rifa. Untung kau jadi Islam yoga. Percuma kau jadi Kristen kalau kau nggak montanis masuk neraka jahanam kau. Udahlah Pak, gak usah lagi berdebat-debat, nanti kurang bayaranmu. Dengar Roland, kayak gini kualitas. Aduh, yang pintar-pintar dikit lah kau ajak pendeta ke sini. Segala kesalehan manusia bagaikan kain Udah, kotor Pak, di ya. hadapan Pak, Allah. nanti ya, Pak, ya. Itu Udah, Pak, ya. catatan Alkitab. Pak Pendeta udah ya, kita ganti tema lagi. Pak Pendeta kalau masih mau diskusi silakan. Kita ganti tema lagi. Oh, ini masih mau nih. Tema baru. Saya kasih tema baru ya. Ntar dulu dong, saya kan belum ngomong sama dia. Tema Iya, baru. iya. Tema baru. Ya kita ngomong data larinya kemana-mana. Saya udah tunjukkan buahnya, sudah ada, selesai. Pak, buah Ada Apa contohnya. Pak? Buah apa? Kan sudah Buah saya apa kasih contoh, ini? Ibu tadi nuntut. Buah Ada enggak apa? kelompok yang Buah apa? seperti itu, Kristen yang lahir baru? Saya kasih contoh. Pak, Abad Pak, kedua dengar ada Pak. kelompok Montanis. Sebentar.
Jadi buahnya apa? Buahnya itu adalah kejoliman. Jadi kalau kalian benar maka yang pokoknya kalau yang benar itu adalah harus terjolim gitu. Otomatis. Bagaimana? Ini kan ibu, aduh, kasihan kalau sampai ibu tidak mendapat kebenaran. Jadi itu Udah, sudah Pak. jelas. Nah, buah Apa dari lagi, kebenaran itu seperti itu. Kekristenan melahirkan. Jangan dibiarkan kekristenan pergi yang sebelum lahir saya baru. ngomong sama dia ya. Pak Petruat, apa lagi Pak? Ada lagi? Saya rasa jelas semua. Mungkin ganti tema